Ya, ada satu. Ya, masuk Pak. Apa nih Pak? Oke, Pak. Silakan dulu Pak. Maaf Pak, apa saya mengganggu waktunya Pak? Oh enggak dong, aman Pak. Saya mohon izin Pak, sesuai dengan jadwal observasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, bahwa dalam 1 minggu 2 minggu ini Bapak akan melakukan observasi kepada kami Pak. Jadi saya menjumpai Bapak untuk melaporkan rencana observasi saya Pak. Saya sudah menyusun modul ajarnya Pak. Jadi Pak, modul ajar yang akan saya bawa untuk observasi Pak. Materinya yang saya bawa itu tentang kebutuhan manusia dan skala prioritas Pak. Jadi tujuan pembelajaran nanti saya harapkan siswa nanti bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, dan nanti tujuan berikutnya siswa bisa membuat skala prioritas kebutuhannya Pak. Jadi saya mohon masukan dulu dari Bapak sebelum observasi besok Pak. Saya ingin meminta pendapat dari Bapak hal apa saja Pak yang perlu saya sampaikan Pak. Tapi sebelumnya Bapak sehat kan? Sehat Pak, sehat. Oke, baik Pak. Nah, jadi kan besok kan rencana Bapak kan mau observasi. Iya Pak. Jadi besok saya masuk kelas. Nah, saya harap Bapak nggak perlu takut, nggak perlu khawatir Pak. Karena memang observasi itu kan hanya untuk pengamatan saya nanti kan Pak, bukan untuk penilaian. Jadi kira-kira persiapan Bapak lah untuk besok. Untuk persiapan, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sudah lancar Pak. Untuk kelas besok saya ingin mencoba menggunakan pendekatan deep learning Pak dalam pembelajaran. Ya, seperti yang digaungkan oleh pemerintah kita Pak, kementerian, bahwa kita diharapkan bisa menerapkan pembelajaran deep learning di pembelajaran di kelas, karena selama ini belum pernah coba Pak. Jadi di observasi ini juga saya manfaatkan supaya Bapak juga bisa memberikan masukan kepada saya Pak tentang teknik pembelajaran deep learning ini. Harapan saya Pak, nanti kalau pembelajaran deep learning sudah bisa diterapkan, harapan saya siswa itu bukan hanya dapat materi hanya untuk dihafal saja Pak, tapi bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan. Gitu ya, Pak. Oke Pak, bagus ini Pak. Ya cukup lengkap ini, penjelasan cukup bagus. Jadi besok kira-kira Pak untuk observasinya di area mana kira-kira Pak yang Bapak inginkan saya untuk amati? Untuk fokusnya Pak, saya nanti mohon petunjuk dari Bapak, tapi dari gambaran saya Pak, dari pengamatan selama ini dari teman-teman juga, dan dari refleksi yang saya lakukan terhadap siswa, sepertinya kegiatan pembelajaran kurang terlalu hidup, karena memang sepertinya kelemahan saya Pak di bagian pertanyaan pemantik Pak. Jadi untuk observasi kali ini saya mohon bantuan dari Bapak nanti untuk memberikan masukan tentang bagaimana cara saya memberikan pertanyaan pemantik Pak di kegiatan pembelajaran Pak. Pertanyaan pemantik ya Pak? Iya Pak. Baik Pak, sebelum kita selesai hari ini, ada nggak Pak kira-kira kendala nanti, kira-kira yang bisa Bapak antisipasi lah seandainya ada kendala-kendala nanti di pelaksanaannya Pak? Iya Pak. Kalau dari pengalaman selama ini Pak, di proses pembelajaran biasanya yang paling sulit dikendalikan itu di proses diskusi kelompoknya Pak. Di situ kadang kita sering sudah kasih waktu sama siswa untuk diskusi kelompoknya 10 menit atau 15 menit, tapi di kenyataan di lapangan biasanya mau lari dari waktunya Pak. Jadi mungkin nanti untuk mengantisipasi itu Pak, saya akan coba buat timer digital yang akan selalu saya pantau, selalu saya lihat, supaya waktu untuk diskusi kelompok itu bisa tepat waktu Pak. Itu mungkin kendala yang bisa antisipasinya Pak. Waktunya ya Pak? Iya benar Pak. Oke Pak, saya rasa ini sudah cukup matang Pak perencanaannya. Iya. Jadi rencananya besok kan ini observasinya di kelas berapa ini Pak? Jam berapa? Rencana Pak, kebetulan saya bisa masuk di les ketiga Pak, di kelas 7B. Jadi saya mohon petunjuk dari Bapak, jika waktu Bapak memungkinkan, besok rencananya di les ketiga Pak, di kelas 7B Pak. Iya besok, memang waktu kita lagi kosong memang untuk observasi Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan Pak ya, tetap semangat, tetap relax besok. Semangat Pak, semangat. Oke Pak, terima kasih banyak Pak masukannya. Saya juga mohon masukan dari Bapak untuk besok selama observasi Pak. Oke, kalau gitu saya mohon izin Pak, permisi Pak. Izin Pak ya. Oke Pak. Baik, selamat pagi anak-anak. Semangatnya. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Oke, siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, baik. Materi kita hari ini tentang
kebutuhan manusia dan skala prioritas. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menguatkan kita menerima pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita mulai dulu dengan doa. Oke, baik teman-teman, mari kita berdoa menuju keamanan dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya tengok ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir aku? Lengkap semua? Hadir semua siswa kita ke kelas? Satu lagi si Tuti. Kenapa dia? Ada kabarnya? Tadi dibilangnya ke rumah pamannya. Ke rumah pamannya. Ada acara keluarga. Bahwa materi kita hari ini tentang kebutuhan dan skala prioritas. Saya yakin semua pasti sudah pernah dengar kata kebutuhan. Ya. Tapi ada perbedaan pandangan ya di sebagian orang tentang kebutuhan dan keinginan. Sebelum kita bisa sampai ke skala prioritas, pertama kita harus mengerti dulu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Ya, untuk memancing konsepnya, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Ya, pernah lihat acara televisi Uang Kaget? Pernah. Kalau nggak ada, nanti kalau nggak pernah lihat acara itu, nanti kita bisa nengok tayang-tayang ulangnya di YouTube ya. Nanti ketik aja Uang Kaget di YouTube kelihatan. Uang Kaget itu ceritanya tentang apa, nak? Sampai satu orang coba. Acara apa itu? Oke, silakan. Ayu. Itu tentang seseorang mendapat sesuatu yang tidak dia pernah juga, Pak. Dapat rezeki nomplok, gitulah kira-kira ya. Oh. Belajar dulu. Oke, 5.000 Minggu depan ya, minggu depan di minggu lagi. Jadi 5.000. buku tulis. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Waktunya sudah habis. Berapa? Oke, kalau gitu sekarang kita mau tahu bagaimana hasil diskusi kelompoknya. Ya. Bagaimana kita bantu siapa yang bersedia maju ke depan, saya yang tunjuk siapa yang maju ke depan. Presentasi ke depan. Bersedia. Ya, silakan untuk kelompok A tadi ya. Silakan. Berdiri aja di situ aja. Semua berdiri. Berdiri aja. Iya. Baik Pak, kami dari kelompok A akan mempresentasikan uang yang 100.000 dikasih oleh kami Pak. Jadi dari kelompok kami ya nanti yang baik-baik. Yang lain coba dengarkan temannya presentasi ya nanti ya. Karena kami kelompok yang baik-baik, terus kami sisakan pertama untuk infak 3.000. Kami langsung dulu pertama ya. Ya, infak dulu karena bersosial. Baru yang kedua kami langsung ingat tugas kami akan ada IPAS uang praktek 15.000 biayanya. Ongkos kami karena kami mingguan bayarnya Pak 30.000. Uang kas kami 2.000 per hari Pak, jadi 16.000. Uang jajan 5.000 per hari, jadi 30.000. Jadi kami tabung hanya 13.000 Pak. Tabung tunggu sebentar. Tadi untuk infak 3.000. Iya Pak. Untuk praktek IPAS 15.000. Kemudian untuk ongkos 30.000. Untuk jajan 30.000. Tadi yang 12.000 untuk uang kas ya. Uang kas. Berarti totalnya ada berapa? Uang seminggu ini. 100.000 Pak. Pas 100.000. Iya Pak. 60. Tabungan kami tabung 13.000 Pak. 87.000, Pak. Yang dibayarkan iya, sebentar ya. Nah, jumlah pengeluaran 87.000, masih ada sisa 13.000. Yang 13.000 ditabung. Oke, terima kasih kelompok teman yang berkenan. Tadi dari masing-masing kelompok ada banyak sekali kebutuhan dan ada perbedaan kebutuhan dari masing-masing kelompok. Ya, kelompok di sini tadi perlu telur, kelompok di sini nggak perlu telur. Kelompok di sini perlu minyak, kelompok di sini nggak perlu minyak. Mereka sekarang kita kembali ke materi kebutuhan. Kebutuhan banyak, ya. Karena banyaknya kebutuhan tadi, maka kalian mencoba menyusun kebutuhan masing-masing. Oh, saya perlu telur, Pak. Kenapa? Anak saya Pak sering keluar kota. Harus saya yang masak di rumah. Maka saya perlu stok telur di rumah, Pak. Saya perlu stok minyak goreng di rumah, Pak.
kami Pak diajarkan di sekolah tentang ilmu agama, maka kami juga butuh supaya kami bisa memberikan sumbangan kami sisakan untuk infak. Ya. Mereka tadi kelompok-kelompok lain juga sudah memikirkan hal ini semua. Karena kalian sudah tahu apa kebutuhan kalian, maka kalian bisa menyusun. Oh, yang terbutuhkan adalah ini. Yang paling membutuhkan saat ini adalah ini. Maka dengan bisa menyusun ini, maka kita sudah belajar tentang skala prioritas. Apa skala prioritas? Yang mana yang harus saya utamakan terlebih dahulu? Itulah skala prioritas. Mana yang lebih prioritas? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih penting? Itulah skala prioritas. Ya, maka target belajar kita dari diskusi, tujuan pembelajaran kita sudah dapat. Kita sudah bisa bedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan kalian sudah bisa menyusun skala prioritas kebutuhan kalian. Tujuan pembelajaran kita sudah tuntas. Kalian sudah bisa. Ya, dan kalau kalian lihat tadi, ya, uang 100.000 yang kalian perdayakan tadi, ya, syukur juga tadi gak ada yang kurang ya. Tadi 100.000 bisa dimanfaatkan semua seminggu, ya. Yang susahnya kurang, dikasih uang jajan 100.000, belanjanya sampai 150.000. Itu yang disebut lebih besar pasar daripada lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu yang bangkrut, itu yang rugi. Ya, jadi harapannya ya dengan pembelajaran ini nanti, ya kalian diharapkan sudah mengerti apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Dan harapannya nanti, mulai besok, mulai nanti, kamu sudah bisa menyusun apa yang paling dibutuhkan saat ini. Kalau ada kebutuhan saat ini sudah bisa kamu penuhi, kalau masih ada sisanya, maka tiap kelompok sudah membuat tabungan masing-masing untuk kebutuhan yang akan datang. Ya, itulah konsep materi kita di pembelajaran hari ini. Ya, jadi nanti ya setelah ini saya akan kasih tugas untuk penguatan. Ya, nanti saya minta sampai rumah nanti kalian semua tanya dulu orang tuanya. Boleh tanya bapaknya, boleh tanya mamanya. Pak, kira-kira dalam 1 bulan penghasilan kita berapa? Ya, kalau sudah sampai orang tua penghasilan kita sekian, kemudian coba nanti kamu tanya juga bapak sama mama, pertanyaan berikutnya, yang pengeluaran kita 1 bulan berapa Pak? Pengeluaran kita 1 bulan berapa Pak? Nanti kamu belajarin aku berapa penghasilan di keluarga kalian dan berapa pengeluaran. Dan kamu bisa membandingkan, ternyata penghasilan bapakku dan bapakku segini. Tapi untuk ongkos itu saja sudah segini tiap bulan. Untuk jajan itu saja sudah segini tiap bulan dong. Ya, nanti ini untuk pertemuan berikutnya saya tagih ya. Di pembelajaran IPS berikutnya ini akan saya tagih. Nanti harapannya kalian bisa mencari data penghasilan dan pengeluaran dari masing-masing keluarga ya. Silakan konsultasi dengan orang tuanya, bisa ayahnya, dengan ibunya, siapa kira-kira yang lebih memahami kondisi keuangan di rumah. Nanti diskusi dengan orang tuanya. Silakan buat dalam bentuk tabel, dalam bentuk infografis, dalam bentuk apapun yang bisa kalian buat ya, mau digambar-gambar berupa angka saja itu terserah ya. Kita belajar diferensiasi juga ya, diferensiasi produk. Nanti bagaimana produknya nanti yang bisa kalian sampaikan untuk melaporkan kondisi penghasilan dan pengeluaran keluarga masing-masing kita terima. Ya, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini ya, untuk mempertegas bahwa kalian sudah dapat materi yang kita bahas kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran yang menjadi target kita. Yang pertama, kalian bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah bisa menyusun skala prioritas. Ya, sudah bisa dibedakan 1 orang sebelum kita tutup pembelajaran, 1 orang tadi supaya kembali menambah dulu apa tadi? Apa tadi perbedaan kebutuhan dan keinginan aku 1 orang? Siapa yang bisa? Sampai bisa? Harus saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja si Ruth tadi. Silakan Ruth.
memenuhi juga tidak apa-apa. Kalau kebutuhan harus dipenuhi, kalau tidak bisa jadi ada masalah. Contohnya kalau kita butuh makan, kalau tidak makan bisa kelaparan, sakit, dan merugikan. Oke, sepakat semua sama yang disampaikan oleh Serut? Iya. Kemudian yang terakhir untuk skala prioritas, saya bisa menerjemahkan kata skala prioritas menurut versinya sendiri. Sampai bisa aku. Oke, silakan. Skala prioritas, tapi kita bisa menentukan kebutuhan mana yang terpenting yang harus kita prioritaskan. Yang menjadi prioritas utama kita. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham semua anak ya, sepaham semua ya. Oke, kita pelajaran kali ini yang akan tersampaikan tujuan pembelajaran kita. Saya ulang sekali lagi, jangan lupa nanti bagian tugas kita di pertemuan berikutnya akan saya tagih, dan itulah bahan diskusi kita untuk materi pembelajaran berikutnya yang depan. Maka terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran tadi sudah kita buka dengan doa aku, maka kita tutup pelajaran juga dengan doa. Siapa sekarang yang bisa atau bersedia membawa doa untuk kita? Silakan satu orang. Atau silakan apa dulu? Jangan apa-apa. Malah yang besar. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Anton. Selagi pelajaran apa lagi? Selagi Olahraga, Pak. olahraga ya. Oke, hari ini pelajaran olahraga. Tunggu guru olahraganya Pak Nafi ya. Jangan tunggu saya makan. Tunggu guru olahraganya. Nanti mengikuti proses pelajaran berikutnya. Terima kasih aku. Selamat pagi. Ya, silakan masuk. Ya, masuk Pak. Ya, Pak. Pagi Pak. Oke, pagi. Maaf, mengganggu Pak. Tidak. Nggak lagi sibuk kan Pak? Oh, aman. Baik Pak. Sehat Pak ya, apa kabarnya sehat Pak? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Jadi kan besok kan Bapak rencananya mau observasi ya. Iya benar Pak. Jadi saya panggil hari ini, Bapak kemari, ini terkait tentang persiapan besok Pak. Jadi Bapak nggak perlu takut lah ya, nggak perlu khawatir. Saya hanya memanggil Bapak kemari itu untuk menyelaraskan persiapan dan fokus untuk pengamatan besok Pak. Iya. Jadi kan yang saya lihat di sini kan di RPP ini kan materi Bapak ini terkait tentang kebutuhan manusia, ya kan Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak persiapannya untuk materi IPS untuk observasi besok? Untuk persiapan, alhamdulillah Pak, memang sudah saya rancang beberapa waktu belakang untuk persiapan observasi ini Pak. Untuk kelas besok, saya rencananya akan mengintegrasikan pendekatan deep learning Pak, karena baru-baru ini pemerintah menekankan kurikulum merdeka dengan deep learning. Jadi saya selama ini belum pernah coba Pak. Jadi untuk observasi besok, saya mau coba menerapkan pembelajaran deep learning di kelas saya Pak. Nanti harapan saya penggunaan deep learning di pembelajaran nanti, harapan saya siswa bukan hanya bisa menghafal, tapi bisa memahami esensi dari pembelajaran atau materinya Pak. Oh, Pak ya, bagus sekali. Jadi nanti dalam pembelajaran itu Pak ada tahapan deep learning-nya. Jadi kira-kira bisa nggak Pak dijelaskan nanti kira-kira tahapan deep learning itu kira-kira nanti gimana Pak itu dirancang pembelajaran? Oh iya baik Pak. Mungkin di skenario-nya nanti Pak, saya buat beberapa skenario untuk menerapkan atau mengaplikasikan deep learning di pembelajaran saya. Di awal saya akan mungkin mengajak siswa untuk berefleksi mandiri dulu Pak. Yang mereka nanti saya minta menyebutkan barang-barang yang ingin mereka beli dengan kondisi keuangan tertentu. Lalu nanti kondisinya akan saya ganti, saya mau melihat bagaimana perubahan emosi mereka terhadap situasi yang berbeda Pak. Kemudian untuk skenario